TNI membantah 3 anggotanya terlibat pembunuhan ASN di Semarang. Halo pemirsa Serian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran muda, 86. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tim juga akan melakukan otopsi jenazah berdasarkan permintaan keluarga. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar dan masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detail mulai dari pintu 1 hingga pintu 14. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta yang ada. Hasil olah TKP digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Siapa yang mengundang Pak Hari? Sudah disebutkan mungkin apa saja poin-poinnya nanti di... belum. Ya. Tim Inafis juga akan melakukan otopsi jenazah pada pekan depan. Otopsi dilakukan atas permintaan keluarga. Jenderal, otopsi gimana Jenderal? Untuk rekonstruksi, otopsi mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan. Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk 2 jenazah dari pihak kepolisian, Jenderal, apakah dari orang tua? Permintaan dari orang tua untuk otopsi. Terus nama korban yang akan diotopsi? 2 korban. Untuk kemungkinan dari pihak kepolisian yang meninggal dunia juga, apakah juga akan diotopsi? Kalau itu ya. dari Aremania aja Jenderal ya? Tragedi Kanjuruhan terjadi 1 Oktober lalu. Jumlah korban tewas 132 orang. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani melaporkan. Temuan 46 botol yang sebelumnya disinyalir berisi minuman keras saat tragedi Kanjuruhan ternyata berisi obat penyakit mulut dan kuku sapi. Sebelum polisi menemukan minuman mencurigakan tersebut di ruang resepsionis kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang. Saat melakukan penyelidikan tragedi Kanjuruhan, petugas menemukan 46 botol yang diduga berisi minuman keras. Barang-barang tersebut tersimpan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang. Botol-botol tersebut dikemas dalam 2 kardus dan diletakkan di meja resepsionis kantor Dispora di lantai 1 Stadion Kanjuruhan. Saat kejadian, ruangan tersebut dipakai tim tiketing juga steward Arema FC. Botol-botol tersebut ternyata berisi cairan ekoenzim untuk penyakit kuku dan mulut. Cairan tersebut dibuat pemuda pelopor Kecamatan Kasembon, Malang dan rencananya akan dikirim ke Kemenpora. Karena itu waktu itu datang tim independen, Pak Letnan Jenderal Doni Munardo menanyakan soal itu. Akhirnya saya nyatakan itu bukan miras. Makanya beliau minta saya buatkan pernyataan. Nah, jadi itu sebenarnya bukan saya memviralkan. Pak sejauh itu pegangan tim untuk independen itu. Temuan botol yang juga berisi miras usai terjadi tragedi Kanjuruhan sempat viral di media sosial. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani melaporkan. Seorang pria babak belur kepergok mencuri kipas angin masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga yang kesal mengikat pelaku di tiang bendera kantor kelurahan. Pelaku pencurian kipas angin masjid diikat oleh warga di tiang bendera Kelurahan Panyambungan 1, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku juga babak belur dihakimi warga. Warga kesal karena pelaku, Ali Aman, diduga kerap melakukan pencurian di lingkungan mereka. Bahkan warga mengaku sering kehilangan ayam, itik, hingga perlengkapan masjid seperti kipas angin dan keset kaki. Ya, apa yang kau curi kemarin? Bisi.
Untuk apa itu? Untuk apa? Cuci kaki miswi. Untuk apa itu besi itu nanti? Dijual. Dijual, duitnya untuk apa? Pakai. Juga ya Pak Lurah? Info yang kita dapat dia sering melakukan pencurian. Terakhir kita dapat kabar dia itu di salah satu kelurahan mengambil 4 unit kipas angin. Bahkan di kelurahan Panyambungan di kelurahan Kalisjati juga sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu melakukan hal yang demikian. Sering menyuri ya. Pelaku diserahkan ke kantor Polsek Panyambungan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan 2 remaja di Kota Bengkulu diwarnai kemarahan keluarga korban yang berusaha menyerang pelaku. Polisi mengamankan pelaku dari amukan keluarga korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan 2 remaja yang digelar Polres Bengkulu diwarnai kemarahan keluarga korban. Keluarga berusaha menyerang 2 tersangka yang sedang memperagakan adegan. Kedua tersangka langsung dibawa kembali ke dalam sel tahanan. Sementara itu pihak keluarga korban lainnya tak kuasa menahan tangis saat melihat jalannya rekonstruksi. Rekonstruksi yang digelar merupakan kasus pengeroyokan dan pembunuhan 2 remaja oleh sejumlah tersangka di depan SPBU Kelurahan Penurunan Kota pada 1 Agustus lalu. Pembunuhan dilatar belakangi motif asmara. Pasti ada keributan ada, tapi seperti apa keributan siapa keluarga itu kita tidak tahu. Sudah diambil alih Polres? Sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Ada gambaran apa nih Bang dalam rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini Bang? Gambarannya yaitu tadi pelaku utama kematian 2 korban itu. Kasus pembunuhan masih terus didalami oleh polisi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Polisi diteriaki maling saat akan menyergap seorang terduga bandar narkoba di Cakra Negara Mataram, NTB. Kesempatan tersebut digunakan terduga bandar untuk melarikan diri. Mana bilang sama saya? Nggak ada. Bilang dong dulu baik-baik. Inilah detik-detik penyergapan seorang terduga bandar sabu di wilayah Cakra Negara Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mengetahui kedatangan polisi, pihak keluarga berusaha menyembunyikan pelaku dengan meneriaki petugas maling. Kesempatan tersebut digunakan terduga bandar untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Dibantu kepala lingkungan dan ketua RT setempat, keluarga terduga bandar ditenangkan. Meski pelaku kabur, dari TKP polisi mengamankan barang bukti yang mengarah ke tindak pidana peredaran narkotika. Rumah badarnya, di mana rumah badarnya itu sempat ada perlawanan dari pihak keluarga, karena hanya memang keluarganya tahu dan paham peredaran yang ada di wilayah yang dimaksud. Jadi sekiranya anggota kami masuk, pintu itu sempat nggak dibuka, mohon izin. Kami dobrak, kami loncat melalui, rekan-rekan loncat melalui atas genteng rumah, nanti kami diteriakin. Pemilik bahan sudah kami pegang untuk namanya. Jadi kami harap yang bersangkutan untuk menghadap atau menyerahkan diri. Polisi telah mengantongi identitas sang bandar atau bos sabu dan diminta menyerahkan diri jika tidak akan diambil tindakan tegas dan terukur. Dari Mataram, Hari Karsidi melaporkan. Eksekusi sebuah rumah yang dihuni keluarga politisi Partai Nasdem, Wanda Hamidah, diwarnai kericuhan. Penghuni menolak eksekusi dan berdalih akan melayangkan gugatan ke pengadilan atas sengketa kepemilikan rumah yang diklaim aset milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Saling dorong hingga baku hantam mewarnai proses eksekusi paksa sebuah rumah yang dihuni keluarga Wanda Hamidah di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Khawatir kericuhan bertambah parah, polisi bergegas mengamankan sejumlah orang. Para penghuni menilai eksekusi dilakukan sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Mereka berencana akan melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Kami buktikan. Ya.
Atas hak yang kalian gunakan untuk HGB. Legal nggak? Wali kota melakukan pengosongan. Tadi saya nggak lihat SK pengosongannya saya nggak lihat. Katanya atas persetujuan dan perintah gubernur. Teman-teman tadi tanya nggak Ibu Ani tadi? Lihat nggak SK pengosongannya? Menurut Kabid Hukum Pemkot Jakarta Pusat, Ani Suryani, sengketa bermula saat 5 bangunan rumah milik Pemprov DKI disewa oleh Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno. Yapto melayangkan komplain terkait salah satu rumah yang masih dihuni, yaitu rumah yang ditempati Wanda Hamidah. Ruang somasi, tetap membuka peluang untuk mediasi, mau diberikan kerohiman dan sebagainya, tapi beliau tidak berkenan. Dan kita sudah rapatkan di kantor, sudah undang BPN. Sebelum dieksekusi, Pemkot Jakarta Pusat telah melayangkan surat peringatan hingga menawarkan santunan kepada orang tua Wanda Hamidah yang menempati rumah tersebut, namun ditolak. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. TNI Angkatan Darat membantah keterlibatan 3 anggotanya pada kasus tewasnya seorang ASN di Semarang, Jawa Tengah. Korban dihabisi dengan cara sadis di kawasan Marina beberapa waktu lalu. Kasus tewasnya seorang ASN di Semarang, Jawa Tengah masih terus diselidiki. Sempat tersiar kabar adanya keterlibatan oknum TNI pada peristiwa tersebut. Namun Angkatan Darat melalui Kodam Diponegoro membantahnya. Bantahan tersebut berdasarkan keterangan 26 saksi. Belum adanya bukti permulaan yang cukup. Adanya keterlibatan oknum anggota TNI. Namun demikian sekali lagi kita tetap melaksanakan penyelidikan. Ya. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa 25 saksi. Saksi kunci mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jasad Paulus Iwan Budi Prastio ditemukan terbakar di kawasan Pantai Marina Semarang 8 September lalu. Keluarga sempat membuat laporan hilang sejak tanggal 24 Agustus. Korban hilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi pada kasus korupsi pengalihan aset yang ditangani Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Seorang pria warga Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas di kamar hotel di Palmerah, Jakarta Barat. Tewasnya korban diketahui setelah petugas hotel curiga korban tak juga keluar dari kamar. Seorang pria warga Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas di kamar hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Tewasnya pria 52 tahun ini diketahui oleh petugas hotel lantaran curiga korban tidak juga keluar kamar. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Ada tanda-tanda kekerasan? Tanda kekerasan sampai saat ini belum ditemukan. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa ada berapa orang? Mungkin sekitar 5 orang dan sekarang menyusul juga. Nanti di proses akan dikembangkan terus. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang siswa SMK di Sukabumi, Jawa Barat tewas dianiaya dengan senjata tajam oleh sejumlah pelajar lain. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Video amatir merekam kemarahan seorang wanita melihat RR pelajar SMK tewas diserang sejumlah pelajar lainnya di Kampung Pasar Desa Karangtengah, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban bersama 2 orang temannya nongkrong di sekitar lokasi. Tiba-tiba sejumlah remaja membawa senjata tajam menyerang korban. Korban lari berupaya menyelamatkan diri, namun korban tertinggal hingga menjadi sasaran para pelaku yang diduga pelajar dari sekolah lain. Hasil otopsi, korban tewas dengan luka senjata tajam di punggung dan perut. Mendapat laporan tersebut tak butuh waktu lama. Polisi menangkap 7 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 senjata tajam dan seragam sekolah. Modus operandinya adalah para pelaku ingin mencoret tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak. Namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong. Korban yang lari terpisah dari teman-temannya
didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sejumlah warga tertimpa longsor tebing tanah ketika berada di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. 4 warga selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi sejumlah korban yang tertimpa longsoran tebing tanah di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor, Jawa Barat. 7 rumah warga rusak tertimpa longsor. 4 korban berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Lokasi kejadian yang sulit dijangkau sempat membuat evakuasi terkendala. Selamat. Yang terakhir yang kita evakuasi tadi jam sekitar pukul 19, itu alhamdulillah juga dalam kondisi selamat, tapi memang situasi kondisi di lapangannya cukup sulit karena memang tekanan dari tanah yang bergeser itu cukup tinggi mengakibatkan kesulitan dari petugas untuk mengevakuasi. Warga yang selamat telah dievakuasi ke tempat yang aman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Seorang bocah kelas 4 SD di Bulukumba, Sulawesi Selatan dianiaya kakak kelasnya. Korban tak bisa melawan saat dianiaya pelaku. G, bocah laki-laki kelas 4 SD, menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya sesama siswa SD 118 di Desa Gunturu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya pelaku dengan cara ditendang dan dipukul. Video rekaman aksi pelaku tersebut viral di media sosial. Orang tua korban melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba telah memanggil kepala sekolah untuk dimintai klarifikasi. Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data untuk berita acara pemeriksaan. Ada pembulian secara fisik oleh kakak kelas ke adik kelas. Nah, tentunya Dinas Pendidikan tidak tinggal diam dengan kasus ini, apalagi kan kita punya program tidak ada kekerasan verbal maupun non-verbal di sekolah, baik itu yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik. Jika ditemukan unsur kelalaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan guru. Sebaiknya orang tua dan guru memberikan edukasi kepada anak tentang aksi perundungan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirwan Anwar melaporkan. Seorang mahasiswi di Bogor, Jawa Barat hilang akibat terseret arus banjir saat mengendarai sepeda motor. Proses pencarian korban masih terus dilakukan. Tim SAR Gabungan Kota Bogor melakukan penyisiran mencari seorang mahasiswi yang hilang akibat terseret derasnya arus banjir. Pada hari Selasa, ketika hujan mengguyur wilayah setempat, korban tengah mengendarai motor. Saat melintasi Jalan Dadali, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, korban terseret arus dan diduga terperosok ke gorong-gorong yang bermuara di Sungai Ciliwung. Rekaman video amatir korban terseret arus viral di media sosial. Tim SAR Gabungan hingga kini masih belum menemukan korban setelah menyisir lokasi awal diduga korban terseret air hingga Sungai Ciliwung. Ada orang yang terseret arus air. Jadi ada kejadian kemarin ada korban jiwa 2 berarti. Yang kemarin longsor di Gang Kabupaten Kebun Kelapa, Bogor Tengah, maupun yang terseret arus air di Jalan Dadali. Proses pencarian sempat dihentikan sementara karena hujan lebat. Pencarian korban masih akan dilanjutkan oleh tim SAR. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai mencuri sekarung rokok. Hasil curian digunakan pelaku untuk berfoya-foya. CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan 2 pemuda di sebuah toko kelontong di Kelurahan Tepo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku berupaya mencuri 2 karung rokok. Terpergok warga, keduanya hanya membawa kabur 1 karung rokok dan berhasil melarikan diri.
Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap seorang pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Patam, Panua. Muhammad Ikram, pemuda berusia 21 tahun, diringkus polisi, sedangkan seorang rekannya kini masih buron. Hasil pencurian dijual pelaku dan meraup 11 juta rupiah. Uang tersebut habis digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Pelaku bersama temannya itu 2 orang dengan menggunakan motor. Pada saat pelaku melakukan pencurian, di mana pelaku ditemukan oleh warga sehingga pelaku meninggalkan motornya, sehingga dari pihak kepolisian mengamankan motor yang digunakan pelaku. Ada 50 slot, Pak. 1 karung itu dikasih 2 karung. 2 karung? Iya. Di kemana kasihnya? Diambil di 1 karung, Pak. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar rekan pelaku. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.